Nah, jamaah yarhamukumullah, itulah di alam syahadat, itulah di alam kita. Pindah dari alam rahim menuju ke alam syahadat. Jamaah yarhamukumullah. Kemudian kita ini mau tidak mau, ridho ataupun tidak, ini kemudian kehidupan ini harus terus berlanjut ke fase berikutnya. Yaitu yang dinamakan dengan alam barzakh. Nah, di alam barzakh itu, jamaah yarhamukumullah, kita jangan membayangkan fasilitasnya harus seperti di dunia. Karena di alam barzakh itu juga sudah disiapkan fasilitas dan ketetapannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi jenengan ke alam barzakh itu nggak perlu bawa kompor, nggak perlu bawa beras, kebutuhannya sudah bukan itu. Jadi masing-masing alam itu sudah fasilitasnya sudah berbeda-beda. Di alam rahim kebutuhannya sudah hanya cukup makanan, hanya lewat pusar saja, nggak perlu lewat mulut. Di alam syahadah kebutuhannya sudah berbeda, makan nggak lewat pusar lagi. Kalau lewat pusar malah nggak melebu-melebu, terus lewat mulut. Kemudian di alam barzakh, jamaah yarhamukumullah, itu juga sudah lain lagi fasilitasnya. Maka tidak perlu kita membayangkan, nek nang kuburan iki gelap, sempit, sendiri. Tidak usah dipikir. Seperti halnya kita tidak perlu membayangkan di alam rahim njur kaya ngopo. Jenengan merasa sumpek gak di alam rahim? Perlu AC gak di alam rahim? Itu sudah sesuai dengan fasilitasnya. Jadi jamaah sekalian, saya mohon maaf, terkadang kita sekali tempo mendengar satu pengajian, satu arahan dari para ustadz kita bersama, saking kepinginnya ustadz itu mengajak jamaahnya untuk bersiap-siap menuju alam kubur. Itu diweden-wedeni nang alam kubur ki sempit lho, peteng lho, ya dewe lho, apalagi bar kubur langsung udan deres, adem banget. Begitu caranya. Tapi harus dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulnya. Maka sekarang saya katakan, jamaah yarhamukumullah, kuburan itu, alam barzakh itu bisa sempit sesempit-sempitnya dan bisa luas seluas-luasnya. Tergantung bagaimana kita beramal. Ya, demikian. Jamaah yarhamukumullah, ada memang sebagian hamba Allah yang kemudian menyesali perbuatannya ketika sudah masuk ke alam berikutnya. Dan alam berikutnya itu harus mengalami mati, tadi sudah kita sama-sama sampaikan, ya, pindah alam dan yang ini harus melalui mati. Kalau pindah alam dari rahim ke dunia harus melalui lahir, ya, harus melalui lahir. Tidak bisa kalau tidak melalui lahir. Begitupun dari alam syahadah ke alam berikutnya itu harus melalui mati. Tidak bisa kalau tidak melalui kematian. Kenapa kita harus mati? Karena kita harus pindah ke alam yang berikutnya. Pintunya tetap pintu kematian itu.
Nah, saya tadi sudah sampaikan bahwa di alam kubur itu ada yang merasa sempit sesempit-sempitnya dan ada yang merasa luas seluas-luasnya. Ma'ayarhamukumullah, ini adalah salah satu contoh yang merasa sempit, yaitu orang-orang yang kemudian ketika masuk ke alam kubur itu kemudian dia berkata, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Alam kubur itu akan ada orang-orang dan mudah-mudahan tidak termasuk kita. Duhai sekiranya aku bisa kembali ke alam syahadat. Ande-ande ini bisa terjadi nggak? Tidak bisa. Ya. Apa targetnya? Targetnya adalah a'malu sholihan. Saya bisa berbuat yang baik. Ya. Saya bisa beraktivitas yang baik. Fima taraktu, yang kemarin-kemarin saya tinggalkan. Ya, sama sekalian nyun pangapunten, kita ini, saya dan jenengan sering nggak meninggalkan perbuatan baik? Sering nggak? Ini perbuatan baik kemudian kita tinggalkan. Sering? Sering atau hanya pernah saja? Atau hanya kadang-kadang saja? Kalau misalnya kita berbuat begitu, sebetulnya pertimbangannya apa? Yang kita tinggalkan itu akan kita sesali di kemudian. Karena itu tidak mungkin, itu tidak bisa. Engkau balik kembali ke dunia tidak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa dirubah sama sekali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Kemudian engkau tetap harus melanjutkan fase berikutnya, yaitu engkau tetap ada di sini sampai nanti hari berakhir. Itu sudah ketetapan. Seperti halnya ketetapan kita di rahim, ya mau tidak mau kita tinggal selama itu. Seperti halnya ketetapan kita di dunia, mau tidak mau kita tinggalnya ya selama itu, selama usia kita itu. Barangkali kalau sekarang di antara jamaah sekalian sudah pun wayai wis rada sore gitu ya. Pun meh angsluk gitu. Yaitu harus kita segera sadar. Ini terjemahnya ya. Agar aku bisa beramal soleh yang telah kutinggalkan. Sekali-kali tidak. Kala inna huwa qailuha. Punya yang demikian itu adalah perkataan yang diucapkannya saja ya. Tidak bisa ya. Dan di hadapan mereka ada dinding atau alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Di jamaah sekalian, pertama, kenapa kita harus mati? Karena itu sebuah kebutuhan. Suatu saat akan menjadi kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, kenapa kita harus mati? Karena kita harus berpindah alam. Harus berpindah alam. Kemudian yang ketiga, jamaah yarhamukumullah, kenapa kita harus mati? Karena kita harus memanen amal kita. Jadi sebetulnya ajal atau kita sering sebut dengan sebuah kematian itu sebetulnya saatnya panen tiba. Saatnya panen tiba. Saya yakin panjenengan sepakat semuanya, tidak ada satupun di antara kita yang bercocok tanam
kemudian pengennya bercocok tanam terus, tidak pernah panen. Dengan nanam cabai, ya, nanam cabai. Jenengan tanam cabai, cabainya bagus-bagus, subur-subur luar biasa. Pohon cabainya sangat banyak, sangat banyak. Oh iya, terus panennya kapan? Enggak saya panen kok. Aneh nggak dengan keadaan seperti itu? Aneh kan? Sudah bercocok tanam sedemikian rupa, kemudian ketika ditanya panennya kapan? Enggak saya panen. Nah terus ajeng damel nopo? Maka jamaah sekalian, saya berharap kita bersama jangan sok basa-basi. Ya dengan sekarang nanam cabai ya, iya buat hiburan kok. Buat hiburan. Ketika nggak panen, ngomong-ngomong. Kalau memang buat hiburan, tidak usah mengharap panen. Oh, buat hiburan kok. Nah, sekarang piara bebek jumlahnya banyak, iya buat kesibukan. Nanti bebeknya nggak nelor-nelor ngomong-ngomong. Kan tujuannya tadi buat kesibukan, ya sudah nggak usah mengharap panen. Kan tidak begitu kan? Nah, jamaah yarhamukumullah, maka saya mengajak kepada kita bersama, jamaah sekalian, kita fahami bahwa ternyata kematian itu harus terjadi. Karena ternyata kematian itu adalah saatnya panen raya. Nek dewi orang mati-mati, orang panen-panen, nggak panen-panen. Ya, jemaah sekalian, ini setuju nggak ini? Pak Sofian setuju nggak Pak? Hah? Apa orang Patio setuju? Ya. Jadi ya tapi ya dengan kalau sesudah taklim ini selesai, kemudian mendengar ada yang meninggal, jangan bilang begini, kakek panen gak ya? Nah, gitu kan? Bahaya itu. Iki bar ngaji karo sopo gitu. Nanti kalau kita ini sudah mulai dekat-dekat kepada kematian, kita bilang meh panen ini. Ini ada yang mau disampaikan? Kita persilakan sambil saya minum. Kita lanjutkan. Sama yarhamkumullah. Karena Al-Quran menggunakan bahasa, salah satu diantaranya adalah bahasa ajal, maka sedikit kita sama-sama ketahui pengertian atau arti daripada ajal. Karena ya hemat saya suku kata yang ada dalam Al-Quran ini perlu kita pahami dengan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, jamaah yarhamukumullah, ajal ini
adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa Arab. Maka ajal itu mestinya ada bahasa Indonesianya. Karena ajal itu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, panjenengan sekalian ada yang berkenan untuk memberikan jawaban bahasa Indonesianya ajal apa? A. B. Kita berikan kesempatan ke regu C. Jamaah rahimakumullah, kita pelajari bersama. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Wa likulli ummatin ajal. Maka apabila datang ajal mereka tidak bisa memundurkannya dan tidak bisa memajukannya. Punya pada setiap umat atau setiap generasi mempunyai ajal. Jamaah yarhamukumullah, di dalam surat Al-A'raf ini, ayat yang ke-34 ini, saya tidak kutip secara utuh. Terjemahnya adalah, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Setiap umat, setiap generasi mempunyai ajal. Ajal apa? Ajal di sini maksudnya adalah batas waktu. Batas waktu apa? Batas waktu apa? Itulah yang kemudian kita akan sama-sama pelajari. Di tafsir singkat disebutkan di ayat tersebut, dan bagi setiap golongan atau kaum yang ingkar kepada Allah dan mendustakan rasul-rasulnya, niscaya akan ada suatu masa. Nah, suatu masa itu ajal, ya. Suatu masa yang mana akan ditimpakan kepada mereka siksa atau balasan. Apabila waktu yang ditentukan oleh Allah untuk membinasakan mereka telah datang, mereka tidak akan dapat menundanya walaupun hanya sesaat, dan tidak pula mereka dapat menyegerakannya. Jamaah rahimakumullah, kita berpikir sejenak. Jadi yang tidak bisa ditunda apa ini di dalam ayat ini? Coba panjenengan. Yang tidak bisa ditunda, yang tidak bisa diundur, yang tidak bisa dimajukan, apanya di dalam ayat ini? Jenengan bisa memahami kan? Apa? Ma'asyarahumullah, saya awali wallahu a'lam bishawab. Yang tidak bisa diundur, yang tidak bisa ditunda, yang tidak bisa maju, itu adalah balasan. Adalah balasan. Jadi jamaah sekalian,
Saya terus terang, saya sendiri merasa berat untuk saya mohon kepada jamaah sekalian untuk kita sama-sama saling berdoa supaya bisa mengamalkan. Ya, jadi jamaah sekalian, ayat ini mengajak kepada kita bersama kepada sebuah kesadaran untuk menyadari bahwa setiap perbuatan baik atau setiap perbuatan buruk yang kita kerjakan, sebetulnya ketika kita mengerjakan perbuatan baik itu, begitu kita mengerjakan, Allah sudah menghitung kapan akan dibalas perbuatan baik itu. Dan selanjutnya, apabila saya mengerjakan perbuatan tidak baik, maka mulai saat itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan balasan kapan balasan itu akan diterima dari perbuatan yang tidak baik. Kalau sekarang saya makan pakai tangan kanan, maka Allah mulai saat sekarang saya makan itu sudah menentukan balasan kebaikan karena saya makan dengan tangan kanan. Dan sebaliknya, ketika saya makan pakai tangan kiri, maka mulai saat itu Allah sudah menghitung kapan balasan itu akan ditimpakan kepada pelakunya. Itulah maksud daripada ayat ini. Bisa difahami kah? Maka saya mengajak kepada kita bersama, kalau kita berbuat tidak baik, apapun wujud ketidakbaikannya, itu kemudian ingatlah ayat ini. Jika saya berbuat tidak baik, sebetulnya saya sedang menghitung hari, yaitu hari pembalasan itu kapan. Ketika taruhlah misalnya ditentukan makan saya dengan tangan kiri adalah hari ini tanggal sekian, kemudian Allah tentukan masa tempo jatuh waktu dari pembalasan itu adalah sebulan atau setahun kemudian, maka setahun kemudian itu kalau kita tidak bertaubat, kemudian balasan itu tidak bisa maju dan tidak bisa muncul. Saya khawatir, saya sendiri juga waspada. Jangan-jangan kondisi saya sekarang ini adalah balasan dari perbuatan saya masa lalu. Yang saat itu saya berbuat tidak baik. Perbuatan tidak baik saya sudah saya lupakan. Wis lali wis suwe. Sekarang saya mengalami satu kondisi, satu keadaan, yang keadaan itu adalah balasan ketika 10-20 tahun yang lalu. Bisa difahami? Jamaah rahimakumullah. Sebagai contoh sederhana, ada di antara kita yang sekarang ini mengidap satu penyakit. Yang penyakit itu kalau dievaluasi ternyata adalah hasil dari kesalahan-kesalahan kita 20 tahun. Ada nggak? Contohnya sakit apa? Jadi sekarang ini kita sakit, ternyata setelah kita periksa dokternya bilang ini akibat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu jenengan punya kebiasaan begini. Nah sekarang sudah saatnya jenengan menunai dari yang kita kerjakan. Ya, di sini ada yang mengalami pasang aurat. Ini hanya contoh saja. Sebentar, saya tes dulu. Saya masih kelihatan? Masih.
Jamaah yarhamukumullah, surat Yunus ayat 49 juga ada kata-kata ajalnya. Walikulli ummatin ajal. Ya, ini bacanya dari sini, saya belum sempat dibalik ini. Qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan atau bahaya dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai jatuh tempo. Apabila telah datang, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ini maksudnya adalah jatuh tempo balasan, baik balasan kebaikan maupun balasan ketidakbaikan. Dalam surat An-Nahl ayat 61, jamaah yarhamukumullah, itu juga menggunakan kata-kata ajal. Walau yu'akhirullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Menggunakan kata-kata ajal. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka tentang balasan, tidaklah dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahului. Ini beberapa ayat yang menggunakan kata-kata ajal dan jamaah yarhamukumullah. Ini adalah merupakan kesimpulan pembelajaran dari kata-kata ajal itu. Yang pertama, ajal artinya adalah jatuh tempo. Ajal artinya adalah deadline. Ajal artinya adalah garis tanggal. Setiap kita mengerjakan kesolihan, mengerjakan kebaikan, maka telah tercatat jatuh tempo balasan akan kebaikan tersebut. Dan setiap kita berbuat dosa, setiap kita berbuat salah, maka telah tercatat pula jatuh tempo balasan akan dosa tersebut. Maka jamaah yarhamukumullah, wallahu a'lam bishawab, pada hakikatnya kita ini sedang sama-sama menunggu ajal atas semua aktivitas yang kita kerjakan. Apapun aktivitas kita, pada hakikatnya kita sedang menunggu balasan. Mau berbuat baik, mau berbuat buruk, pokoknya kita sedang menunggu balasan. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun perbuatan baik kecuali Allah sudah sediakan balasan. Dan tidak ada perbuatan yang sekecil apapun yang perbuatan itu jelek, kecuali Allah pasti sudah sediakan balasan. Nah, tinggal jatuh tempo itu kemudian bisa kita kemudian tutup dengan taubat atau tidak. Kalau tidak kita tutup dengan taubat, maka ajal itu tetap akan datang. Ada yang kemudian taubatnya terlambat, ada yang kemudian taubatnya tidak terlambat. Sebagai salah satu contoh, ketika sudah vonis dari dokter betul-betul sakitnya akut disebabkan karena merokok, maka mulai saat itu kemudian tidak merokok. Nah, tobatnya sudah terlambat, sakitnya sudah sedemikian rupa. Ini bukan menyinggung yang merokok, bukan, ini hanya contoh saja. Ya, jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf hilaf dan salah saya.
untuk pembelajaran pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Allah, kita sama-sama lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat, kasih sayang, kesehatan kepada kita bersama, dan kita bisa mempelajari ayat-ayat yang lainnya yang kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum saya tutup, jamaah sekalian, saya tetap memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun sangkaan dari apa yang kita sampaikan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, saya persilakan. Jadi kalau dari kesimpulan ini, ajal itu bukan meninggal ya, bukan mati ya, bukan. Ajal itu artinya banyak, Pak. Ada 3 arti. Yang pertama adalah jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah batas waktu hidup di dunia. Batas waktu hidup di dunia. Itu juga namanya ajal. Nah, batas waktu ajal yang artinya batas waktu hidup di dunia itu ada ayat yang lainnya. Memang belum kita bahas bersama. Itu yang kemudian dikenal dengan bahasa mati. Saya hanya ingin mengajak kepada kita bersama untuk memahami bahwa ajal itu artinya tidak hanya satu. Kemudian ajal yang ketiga adalah ajal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kemudian kita bisa pelajari lebih detail. Jawaban saya sementara demikian. Ada? Ya. Cukup ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala khilaf dan salahnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.